kali ini. Ulang. Hai semua, di vlog kali ini kita akan membahas tentang tragedi 30 September 1965 atau G30 SPKI. Peristiwa 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini menorehkan luka mendalam di hati bangsa, meninggalkan jejak trauma dan perpecahan yang hingga kini masih terasa. Artikel ini akan membahas sejarah G30 SPKI dengan fokus dan kronologi peristiwa, latar belakang, dan dampaknya terhadap Indonesia. Kronologi peristiwa pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah kelompok militer yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat di kediaman mereka. Para jenderal yang menjadi korban adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal R. Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal A.H. Nasution. Berhasil lolos, kelompok G30S juga menyerang markas RRI dan menguasai beberapa titik strategis di Jakarta. Mereka menyiarkan pernyataan yang menuduh Dewan Jenderal melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dan mengancam keamanan negara. Latar belakang peristiwa G30 SPKI jadi dalam konteks politik Indonesia yang panas dan penuh konflik. Sejak kemerdekaan, Partai Komunis Indonesia (PKI) terus berkembang dan memiliki pengaruh yang kuat di berbagai sektor, termasuk militer. Konflik ideologi. PKI menganut ideologi komunikasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dianut oleh pemerintah. Perbuatan kekuasaan. PKI berusaha memperkuat pengaruhnya dan merebut ketegangan antara kekuatan politik. Terdapat tegangan yang tinggi antara PKI militer dan partai-partai politik lainnya. Peran PKI dalam peristiwa. PKI yang dipimpin oleh DN Aidit memiliki peran penting dalam peristiwa G30 SPKI. PKI diduga menjadi dalang di balik gerakan tersebut dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan negara komunis di Indonesia. Pengaruh PKI di militer. PKI memiliki pengaruh yang kuat di tubuh militer, terutama di kalangan bawah. Mereka berhasil merekrut anggota dan membentuk jaringan di dalam militer. Propaganda dan mobilisasi massa. PKI menggunakan propaganda dan mobilisasi massa untuk menggalang dukungan dan menciptakan ketegangan politik. Peran militer dalam peristiwa. Militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto memainkan peran penting dalam menggagalkan G30 SPKI. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad berhasil mengendalikan situasi dan memimpin pasukan untuk penumpasan G30S. Soeharto memimpin pasukan untuk menumpas gerakan G30S, membebaskan para jenderal yang diculik, dan merebut kembali kendali atas Jakarta. Pembersihan PKI. Setelah G30 SPKI berhasil ditumpas, Soeharto memimpin Pembersihan PKI. Setelah G30 SPKI berhasil ditumpas, Soeharto memimpin operasi pembersihan terhadap PKI dan para pendukungnya. Dampak peristiwa. G30 SPKI memiliki dampak yang sangat besar terhadap Indonesia, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Pembersihan massal. Setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi pembersihan massal terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI. Ribuan orang dibunuh, dipenjara, dan diasingkan. Perubahan kekuatan politik. Peristiwa ini menyebabkan perubahan kekuatan politik di Indonesia. Militer semakin kuat dan mengambil peran penting dalam pemerintahan. Trauma dan perpecahan. G30 SPKI meninggalkan trauma dan perpecahan di masyarakat Indonesia. Kepercayaan antar kelompok masyarakat
kikis dan terasa curiga, dan ketakutan masih terasa hingga saat ini. Orang ketawa. Bukan. Kesimpulan, G30S PKI merupakan tragedi kelam yang menorehkan luka mendalam. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari konflik dan perpecahan. Tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya toleransi, dialog, dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak terulang kembali dan membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Sekian vlog pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Bye-bye.